Untuk setelah kita mempelajarinya nanti, Ananda diharapkan mampu mengetahui pengertian, dalil, kemudian menyebutkan contoh dan juga mendapatkan hikmah apa yang diperoleh dari setelah mempelajari tentang mukjizat dan mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Baik, yang pertama kita masuk kepada materi pertama, yaitu dari pengertian. Coba malah bacakan pengertian mukjizat. Mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah SWT dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat dipilih oleh siapapun. Nah, ya, mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada Nabi dan Rasul. Jadi digarisbesarkan, mukjizat itu terjadi kepada Nabi dan Rasul, bukan kepada manusia pada umumnya. Kemudian pengertian mauna kepada setiap mauna adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Kalau mauna ini adalah diberikan kepada orang biasa, Nanda. Kejadian-kejadian luar biasa seperti dia selamat dari kebakaran, bahkan dia itu cuma orang biasa, tidak wali Allah, tidak rasul, tetapi terjadi kejadian luar biasa pada dirinya. Selanjutnya kepada makhluk hidup yang pengertian khas. Khas adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon rasul. Khas terjadi sebelum seorang rasul menyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau dari ilhas ini Nanda ditekankan kepada calon rasul, calon mukjizat kepada nabi dan rasul. Ini kepada calonnya, seperti contohnya itu Nabi Isa ketika bayi kan dia belum menjadi rasul, Nanda. Dia sudah diberikan kejadian luar biasa oleh Allah, yaitu dapat berbicara ketika bayi. Yaitu terdapat dalam surat Maryam ayat 30, di mana Nabi Isa kecil atau bayi dia berbicara, "Aku adalah hamba Allah." Padahal dia bayi, Nanda. Itu kejadian luar biasa yang disebut dengan ilhas. Kemudian karomah, silakan Hadid. Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Baik, ini contoh karomah seperti yang disampaikan Miranti tadi. Mungkin bapak tadi itu adalah seorang yang soleh dan beramal sehingga kejadian luar biasa tersebut diberikan oleh Allah kepadanya. Ini merupakan bentuk pertolongan Allah kepada orang-orang yang mencintainya atau walinya. Dan karomah ini banyak juga terdapat di dalam Al-Quran, dan nanti kita bahas tentang contohnya ya. Baik, untuk dalilnya, dalil dan contoh kebenaran dari mukjizat ini. Untuk supaya tidak dikatakan omong kosong saja mukjizat atau kejadian luar biasa, karena ini kejadian yang tidak masuk akal Anda, maka harus kita landaskan kepada dalil. Yaitu yang pertama dari kata mukjizat, itu mukjizat Nabi Ibrahim yang selamat dari api ketika dia dibakar Anda, yaitu selamat dari api dan tidak terbakar sedikit pun dari tubuhnya, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 69. Nah, nanti Anda baca ya untuk memastikan bahwa apakah benar Nabi Ibrahim itu dijelaskan di dalam Al-Quran tidak terbakar oleh api. Kemudian kita lanjut kepada contoh karomah, di mana di sini contoh karomah itu terjadi kepada Maryam. Siapa Maryam Nanda? Ibu Nabi Isa. Ya. Di mana karomah ini terjadi kepada Maryam, itu seorang yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian contoh dari lainnya adalah Ashabul Kahfi, di mana dia selamat dari kejaran orang yang akan membunuhnya. Kemudian di dalam satu gua dia selamat dan tidak terlihat. Itu sebuah perlindungan Allah kepada walinya atau orang-orang yang soleh. Selanjutnya, baik, selanjutnya bukti dari mauna. Mauna ini contohnya itu adalah seorang nenek-nenek yang terkurung di dalam rumahnya, Nanda. Tapi dia sedang sakit juga dan tidak dapat keluar dari rumahnya ketika terjadi kebakaran. Namun nenek tersebut sudah ditemukan saja oleh anggota keluarganya di
Kemudian contoh dari ilhas seperti yang Ibu jelaskan tadi ketika bayi Isa atau Nabi Isa ketika bayi itu dapat berbicara. Di sini Ibu jelaskan juga dalil-dalilnya yang ada nanti dilihat di rumah. Kemudian hikmahnya, coba bacakan hikmah. Baik, hikmah adanya mukjizat karena mengenai ilhas yang pertama yaitu memakan dan melakukan alasan, usaha dan budaya orang-orang yang menentang agama Rasulullah SAW. Kedua, yaitu bagian dalam percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah. Yang ketiga, yaitu membuktikan kebenaran Rasul yang diutus oleh Allah dan ajaran-ajarannya. Yang keempat, yaitu mempertebal iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Baik, dari kita mempelajari tentang kejadian-kejadian luar biasa tersebut tentu menambah keimanan kita kepada Allah, bahwasanya Allah memberikan perlindungan kepada orang-orang yang mencintainya, bahkan orang biasa seperti kita pun bisa memperoleh pertolongan tersebut. Untuk memperdalam pemahaman Anda tentang mukjizat dan kejadian luar biasa tadi, Ibu telah menyediakan media pembelajaran di mana nanti ini namanya pajelangkok Anda. Di mana nanti Ibu akan membagi kelompok menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok yang di depan dan kelompok yang di belakang, kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti di sini ada tempat untuk meletakkan potongan-potongan puzzle. Jadi di dalam ini adalah puzzle Anda, di dalam amplop ini adalah puzzle. Nanti Anda tempelkan ya. Baik, pertama Ibu minta tolong dulu ke Bisa dan hati tempelkan di depan. Satu ini amplopnya, amplop 2. Kepada kelompok 1 dan kelompok 2 silakan maju semuanya. Berdiri dulu Anda di sini. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 malah kelompok berapa? Yang penting betul. Terima kasih kepada masing-masing kelompok. Ibu akan periksa ya. Yang pertama adalah Nabi Ismail alaihissalam yang ketika bayi dapat mengeluarkan air zam-zam dari kakinya, dari hentakan kakinya di tanah. Kemudian mengeluarkan air zam-zam Anda. Ini adalah contoh dari ilhas di mana ketika Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ismail ketika bayi itu telah ditunjukkan sebagai calon nabi dan rasul. Kemudian seorang bayi yang selamat dari jatuh di ketinggian, di mana dia selamat dari jatuh dari ketinggian. Kan kalau kejadian-kejadian biasa pasti ada terluka atau apa ya, tapi dia baik-baik saja. Ini adalah contoh dari Maunah, sebuah pertolongan dari Allah kepada orang biasa karena suatu pertolongan dari Allah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api. Di sini adalah contoh mukjizat di mana Nabi Ibrahim ini ketika dibakar, tapi dia tidak terkena oleh api karena di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69 dijelaskan bahwasanya api jadilah dingin kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Raja Zulkarnain yang mampu menguasai barat hingga timur. Jadi waktu Raja Zulkarnain ini dia menguasai wilayah dari barat hingga timur. Itu kan suatu kejadian yang luar biasa di mana kalau seseorang memerintah itu suatu wilayah dan wilayah, tapi dia memerintah pada masa itu dari barat hingga timur. Semua wilayah dia kuasai. Ini adalah satu contoh karomah yang juga terdapat di dalam Al-Quran yang telah kita pelajari tadi. Baik, Anda dari semua ini Ibu rasa sudah paham? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Apakah sudah paham?
bisa menyimpulkan materi kita. Kepada Bibi dipersilakan. Baik, terima kasih Bu. Jadi pembelajaran kita itu mengenai mukjizat dan kejadian-kejadian luar biasa lainnya. Yang pertama yaitu mengenai ciri khas yaitu yang diberikan kepada calon-calon nabi dan rasul. Jadi setelah waktu itu sudah ada tanda-tanda bahwasanya dia akan menjadi seorang nabi atau rasul. Kemudian amanah itu diberikan kepada orang biasa Bu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau amanah itu dipilih kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang yang saleh. Kemudian mukjizat itu diberikan kepada nabi dan juga rasul. Sekian Bu. Baik, terima kasih kepada Bibi. Berarti yang disampaikan oleh Bibi bahwasanya yang suatu kejadian luar biasa ini adalah kejadian yang di luar nalar seperti mukjizat, karomah, maunah dan juga irhas. Baik, kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Kepada ketua kelas, silakan untuk membaca doa. Ista'id, hamdalah.